Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur karena kita berada pada minggu terakhir di tahun 2024. Banyak teman-teman kita yang sudah berlibur bersama dengan keluarga dan tentu itu adalah berkat Tuhan. Dan saya juga bersyukur karena saudara dalam ibadah terakhir juga masih tetap bisa setia mengikuti ibadah, melayani Tuhan dengan segenap hati. Oleh anugerah Tuhan juga ibadah-ibadah Natal berlangsung dengan baik, lancar dan aman. Jadi ada 4 kali kebaktian, 2 kali 24, 2 kali 25 yang hadir lebih dari 10.000 orang. Dan ibadah yang terakhir tanggal 25 itu memang membludak sekali sampai di lobi atas itu semuanya dipakai juga untuk ibadah pakai layar TV yang besar, lantai bawah yang biasanya juga buat ke belakang sana jalanan parkir juga dipakai, yang jadi korban anak sekolah minggu karena bangku-bangkunya diambilin sama orang tua untuk mereka duduk. Anak-anak duduknya di lantai jadinya. Tapi ya bersyukur karena Tuhan sudah memimpin, memberkati, dan saya percaya Tuhan terus akan memberkati kita pada hari-hari yang akan datang. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Beriman Menatap Hari Esok. Kita akan segera meninggalkan tahun 2024 yang penuh dengan kenangan, memasuki tahun 2025 yang penuh dengan tantangan. Apa yang akan terjadi di depan kita tidak tahu. Banyak orang berpikir, waduh mungkin tantangannya akan lebih besar. Belum apa-apa, selamat datang tahun baru 1 Januari pajak 12%. Haleluya. Yang suka makan ikan apa itu? Salmon, hati-hati kena 12% saudara. Nah tetapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan tantangan sebesar apapun kita bisa atasi. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yabes. Bagaimana dia memiliki iman untuk menatap hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun prediksi orang buruk tentang hidupnya. Dikatakan demikian 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 10 kita baca bersama. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baca keras. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan melalui perikop yang telah kita baca. Yang pertama, masa depan tidak didikte oleh masa lalu. Ini M yang pertama. Saudara-saudara, banyak kali kita berpikir bahwa masa depan kita sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Benar. Tetapi masa lalu belum tentu menentukan masa depan bila ada faktor pembeda di dalamnya. Yabes adalah seorang yang dilahirkan yang membuat ibunya sakit, ibunya menderita. Karena itu diberi nama Yabes, artinya anak penderitaan, anak kesakitan. Saudara-saudara, sebetulnya ini lebih cocok kutukan daripada nama. Karena itu adalah sesuatu yang diberikan oleh ibu, oleh orang yang paling penting di dalam kehidupannya. Tapi saya percaya ketika orang menghadirkan Tuhan, ada faktor pembeda. Ramalan buruk tidak terbukti. Kutukan dari orang tua tidak terbukti. Mungkin ada di antara saudara yang dulu pernah bikin kesal sama orang tua dan bilang, lihat ya, nanti masa tua kamu gak akan bahagia. Lihat nih, saudara-saudara, di dalam Kristus kita bisa patahkan kutuk. Karena di dalam Yesus hanya ada berkat. Karena semua kutuk ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Walaupun yang mengucapkannya adalah orang tua sendiri atau kakek nenek dengan nada umpatan, kekesalan, karena mungkin kita bengalnya luar biasa. Di dalam Kristus ada kuasa untuk menolak segala kesialan, ada kuasa untuk menolak segala kutuk tersebut. Karena Alkitab berkata, Yabes
lebih dimuliakan daripada keluarganya. Karena Tuhan yang dilibatkan dalam hidupnya. Seperti juga halnya Yusuf yang pada masa muda mendapatkan mimpi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada dia. Artinya dia lebih diangkat dibandingkan dengan keluarganya. Secara kasat mata gak mungkin. Karena dia dibenci oleh saudaranya. Dikata-katain oleh saudaranya. Dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak. 13 tahun dia mengalami masa sulit. Rasanya impian itu pupus. Tetapi dia tidak pernah mematikan pengharapannya. 17 tahun usianya ketika dijual ke Mesir. 30 tahun ketika diangkat menjadi raja muda di Mesir. 13 tahun masa yang sulit. Tapi Tuhan memberkati secara luar biasa. Saya percaya kalau saudara berdoa, kesulitan yang ada tetap akan membuahkan hasil yang positif di masa yang akan datang. Hanya belajar sabar dalam prosesnya dan menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Berapa tahun Yusuf diproses Tuhan? 13 tahun. Tokoh Alkitab, 13 tahun doa baru dikabulkan. Saudara bukan tokoh Alkitab, minta 13 bulan dikabulkan. Kumaha atuh. Nah, waktu adalah Tuhan yang ngatur. Mudah-mudahan cuma 13 hari Tuhan menjawab doa. Tapi kalau 13 tahun juga sabar aja saudara sekalian. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yusuf lebih dimuliakan di antara keluarganya. Ada tokoh lain yang kita bahas hari ini. Yabes lebih dimuliakan daripada keluarganya. Karena apa? Dia sadar masa depan tidak didikte oleh masa lalu. Ya sebetulnya ibu Yabes mestinya bisa kasih nama yang lebih bagus buat anaknya. Ya kasih nama Selamat gitu saudara. Atau Peng-an, ketabrak truk tetap selamat. Kalau orang tuanya itu campuran antara Bali sama Hong Kong, nama yang paling bagus Made in Hong Kong. Kalau orang tuanya campuran antara Sunda sama Rusia, pakai nama Cecep Gorbachev gitu saudara sekalian ya. Tapi ini kok namanya Yabes begitu. Anak sial, anak yang bikin saya menderita. Kok sekarang ada orang Kristen pakai nama Yabes buat anaknya? Karena dalam Kristus semuanya bisa dibalik oleh Tuhan. Yang dikutuk menjadi berkat luar biasa. Saya pernah baca kisah. Ada seorang anak disial-sialin sama orang tua. Digoblok-goblokin sama papa mamanya dari sejak kecil. Kalau dia bawa piring jatuh, dasar anak sial lu ngerugiin kita lo. Pada gak sengaja saudara sekali. Kalau dia bikin PR, lupa bikin PR. Dimarah-marah, dasar bego lu tolong. Pokoknya kata-kata gak pantas lah. Sampai akhirnya pada masa remaja dia juga penuh dengan kepahitan. Lalu dia melampiaskan rasa frustrasi dengan bolos sekolah, ikut geng anak-anak jalanan, berkelahi tawuran pelajar. Usia 19 tahun dia ikut dengan gengnya mencuri saudara sekalian. Dan akhirnya dikejar-kejar polisi, ditangkap, digebukin, dibawa masuk ke kantor polisi mau ditahan saudara. Dan waktu diinterogasi itu, dia sadar omongan dari papanya, dulu kamu anak yang selalu bikin sial. Kamu gak akan pernah berhasil dalam hidupmu. Kamu cuma bisanya bawa masalah saja. Dan anak itu nangis, bukan sekedar kan digebukin sama polisi itu. Tapi dia sadar bahwa bener loh omongan papa saya. Saya kok bikin masalah ya, bikin malu orang tua. Kenapa nasib saya segini. Akhirnya dia dipenjara beberapa bulan saudara sekalian. Dan di penjara itu dia merenung di selnya. Apa bisa ya nasib saya berubah. Untungnya ada hamba Tuhan yang sering melakukan pelayanan rutin ke dalam penjara tersebut. Akhirnya dia bertobat karena diinjili, percaya Yesus. Dan itu titik balik dalam kehidupannya. Di penjara itu juga ada pelatihan keterampilan. Ya ada yang gunting rambut, ada yang macam-macam lah. Dia ikuti keterampilan untuk memperbaiki mesin motor, mesin mobil dan sebagainya. Nah waktu dia keluar dia udah gak bisa lanjutin sekolah karena udah gak bener sekolahnya juga saudara. Dan gak ada niatan lagi. Akhirnya dia mulai kerja di sebuah bengkel. Dia bilang saya gak boleh berkelahi lagi, saya gak boleh
hal-hal yang negatif. Saya udah konsentrasi kerja di bengkel. Untung ada bengkel yang mau mempekerjakan dia, mantan residivis, saudara-saudara. Sampai akhirnya sudah sekian waktu punya modal pengalaman, dia buka bengkel sendiri kecil-kecilan. Dengan itu dia bisa membiayai diri, dia bisa menikah, punya anak. Satu kali waktu dia kerja di bengkel, ada seorang anak remaja yang mondar-mandir di depan bengkel itu. Wajahnya kusut, bingung, lalu dia tanya, kamu kenapa kok bolak-balik di depan bengkel saya? Iya Pak, saya lagi bingung, diusir sama papa. Loh kenapa diusir? Ya memang saya bandel banget, tapi kan saya bingung juga, saya mau nginepnya di mana, saya mentudir di mana, makan apa. Lalu orang ini ingat masa lalunya yang diperlakukan seperti itu orang tuanya. Dan dia bilang, nak, kamu itu sebetulnya tidak nakal atau bandel. Yang dibutuhkan hanyalah orang yang percaya kepadamu. Masih ada hal-hal yang baik. Dan engkau diberikan kesempatan, peluang untuk bisa menunjukkan bahwa engkau juga bisa berguna dalam hidup. Gimana kalau kamu kerja di tempat saya saja, bantuin saya ini beresin mobil-mobil yang rusak, motor yang rusak. Kebetulan di belakang bengkel ini ada satu kamar, nanti dibersihin lah, kamu tidur aja di sana. Soal makan mah ya sama kita aja. Oh senang sekali anak ini. Iya Pak, daripada saya juga bingung masa tidur di kolong jembatan. Udah saya bantu. Anak itu mendapatkan kepercayaan. Akhirnya dia juga menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan. Saudara, saya mau katakan, masa lalu kita tidak otomatis mendikte masa depan kita. Memang kalau pertamanya negatif, kelihatannya outputnya juga akan negatif. Tapi kalau ada faktor pembeda, ada Yesus yang mengasihi, ada orang yang percaya kepada saudara, ada orang yang menjadi bapak asuh, kakak asuh, orang yang mengarahkan kita pada jalan yang baik dan benar. Sesuatu perubahan akan terjadi secara positif. Amin. Saya juga melihat dalam kehidupan ini, banyak kali kita perhatikan orang-orang yang sebetulnya kurang baguslah sifatnya pada masa lalunya. Dia mengalami perubahan karena Tuhan terlibat. Contoh, Yakub artinya pemegang tumit atau penipu. Dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya. Tapi akhirnya waktu ketemu dengan Tuhan yang bergumul di tepi sungai Yabok, namanya diubah menjadi Israel. Engkau berjuang dengan Allah dan engkau menang. Israel pejuang Allah. Ada orang lain namanya Simon, rumput alang-alang, ditiup angin ke kiri, ikut kiri. Ditiup angin ke kanan, Gak punya pendirian, saudara. Tapi ketika ketemu Yesus, namamu bukan lagi Simon, namamu adalah Petrus, artinya batu. Dan dialah orang yang berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Dialah orang yang setia sampai mati. Mati, disalib. Dia bilang aku gak layak karena aku pernah menyangkal 3 kali. Salibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dan Simon Petrus menjadi orang yang tetap setia sampai hari ini. Gereja Vatikan, gereja terbesar di dunia, disebut sebagai Saint Peter, saudara sekalian. Jadi kita melihat bahwa Allah seringkali mengubah nasib seseorang mulai dari perubahan nama. Karena nama bicara soal karakter kehidupan seseorang. Dulunya jelek, tapi Tuhan bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Nah, bukan hanya dalam dunia rohani, dalam dunia usaha pekerjaan. Saya lihat ada banyak pengusaha sukses meniti karirnya dari hal yang sederhana. Colonel Sanders misalnya di Amerika Serikat, usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha ini bangkrut, usaha yang lain juga nggak berhasil. Sampai akhirnya dia jualan bensin. Ternyata pom bensinnya terbakar, saudara. Lalu ludes, mesti mulai dari nol. Temannya bilang, kamu jangan jualan bensin, mendingan jualan makanan. Kalau jualan bensin gak laku, gak bisa diminum. Kalau jualan makan gak laku, minimal makan sendiri katanya. Dia pikir benar juga ya. Dia kemudian mulai menciptakan resep untuk fried chicken. Dia tawarkan ke restoran, gak ada yang mau, saudara. Sampai dia mulai sajalah usaha sendiri. Lama-lama laris. Dan sekarang Kentucky Fried Chicken tersebar ke seluruh dunia. Dia mulai berhasil setelah ciptakan resep usia 65 tahun. Orang lain mah 65 udah pensiun. Dia baru mulai usaha, saudara.
Dan dia bertobat terima Yesus umur 77 tahun. Dibaptis 70 tahun. Waduh, 77 tahun. Luar biasa kebaikan Tuhan. Kalau enggak dia mati, sukses sih jadi pengusaha tapi mati di luar Tuhan, kan mati masuk neraka. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada orang yang tampaknya gagal dalam hidupnya. Gagal. Tapi akhirnya Tuhan memberkati dia. Di China kita dengar satu nama, Jack Ma. Dia juga keluarga miskin di kampung di China. Kalau dulu kan miskin banget saudara. Tapi kemudian ada satu keluarga, suami istri anak, yang main-main ke China masuk ke pedalaman. Nggak tahu gimana anaknya ini ketemu sama si Jack Ma kecil. Lalu ngobrol-ngobrol, akhirnya orang tuanya bilang, aku jadikan kamu anak asuh ya, aku biayai untuk sekolah dan sebagainya. Makanya Jack Ma itu bisa pinter ngomong bahasa Inggris dari papa asuhnya ini, saudara sekalian. Akhirnya dia berupaya, salah satunya dia pelopor daripada startup, dari penjualan online, orang lain belum pada bikin, dia bikin. Sekarang Alibaba merupakan salah satu perusahaan yang terkenal di China. Mulai merintis dari hal yang tampaknya kecil tapi bisa berhasil. Ada orang namanya Soichiro Honda, dia tukang bengkel kecil saudara-saudara. Satu kali dia melakukan percobaan, karena kan zaman itu di Jepang orang naik sepeda. Karena dia punya bengkel, dia bikin mesin ditempelin ke sepedanya itu. Jadi sepeda pakai motor. Lama-lama dia bikin sepeda motor. Lama-lama dia bikin pabrik sesuai namanya, Honda. Semua dimulai dari hal yang kecil. Tetapi masa depan kita tidak selalu sama dengan masa lalu kita. Masa lalunya miskin, masa depannya belum tentu demikian. Karena itu jangan bilang, aduh saya mau usaha gimana ya. Kalau Tuhan sudah mentakdirkan saya jadi orang miskin, ya selamanya akan jadi miskin. Tidak benar omongan itu. Bill Gates pernah bilang, kalau engkau lahir sebagai orang miskin, itu bukan kesalahanmu. Tapi kalau engkau mati sebagai orang miskin, itu adalah kesalahanmu. Artinya apa? Dalam kehidupan ini kita diberi peluang, kesempatan, opportunity dari Tuhan untuk mengembangkan diri. Tergantung dari bagaimana kapasitas kita gunakan. Karena Tuhan memberikan talenta kepada kita. Makanya kita harus mengembangkan seluruh kapasitas yang ada dalam hidup kita. Karena saya percaya rancangan Tuhan dalam hidup saudara bukan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Bukan madesu, masa depan suram, tapi madece, masa depan cerah. Akhir hidup orang percaya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Tuhan tetap akan bekerja. Walaupun banyak kesulitan, ujung-ujungnya pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Pernah ngalami? Kenapa sekarang belum ditolong? Belum di ujung. Sabar sebentar lagi. Sebentar lagi pasti ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Jadi pertama, masa depan tidak didikte oleh masa lalu. Kebenaran kedua, M kedua, mengandalkan Tuhan menyebabkan nasib berubah. Saudara kan prediksinya, ramalannya negatif soal Yabes. Tapi kok dia diberkati luar biasa oleh Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan jalanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dan apa wujudnya bahwa Yabes ini mengandalkan Tuhan? Dia berdoa. Karena doa adalah pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Artinya begini, kalau kita malas doa, kita rasa diri kita bisa independen, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi waktu kita berdoa, kita bilang, Tuhan aku tidak mampu, tolonglah saya. Dan saya percaya man's power terbatas, God's power tanpa batas. Waktu kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada breakthrough, penjebelan ilahi yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya andalkan Tuhan di dalam doa. Alkitab berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat ketika orang Israel hampir mati diserbu oleh orang-orang Mesir, terpojok di tepi laut
merah, laut terberau. Apa yang dilakukan Musa? Mengangkat tongkat dan berdoa. Dan waktu Musa berdoa, laut terberau terbelah menjadi dua. Waktu Daniel berdoa, mulut singa yang kelaparan terkatup, tidak bisa menerkam dia. Waktu Sadra, Mesa, Abednego berdoa, mereka dilemparkan dalam dapur api. Mereka merasa sejuk. Itu dapur api ada AC-nya. Karena apa? Ada pribadi keempat yang muncul saat itu. Itulah Kristofani, penampakan Kristus yang menyertai mereka. Bahkan sebelum Yesus lahir di kandang hina sebagai seorang manusia. Karena apa? Kristus itu kekal dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Doa yang bisa mengubahkan keadaan dengan cara yang kita tidak pikirkan. Karena itu berdoalah. Seperti Yabes juga berdoa. Dan saya melihat doa Yabes ini luar biasa. Karena memuat 4 unsur tentang Allah yang dia mohonkan. Pertama, dia minta berkat Tuhan. Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Saya percaya tiap hari kita suka doa minta berkat. Yabes gak doa, Tuhan berkati saya. Yabes doanya, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Nah ini faktor pembedanya saudara. Saya mau bilang begini, tidak ada persoalan kecil yang Tuhan abaikan. Tapi tidak ada persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Saya yakin saudara doa kecil dapat kecil. Saudara doa sedang dapat sedang. Saudara berdoa minta perkara besar, Allah akan melakukan perkara besar. Sebab bagi Tuhan sama saja. Bagi Tuhan kalau kita minta perkara besar gak lebih sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Mau minta kecil, mau minta sedang, mau minta besar, Tuhan dengan gampang bisa mengabulkan permohonan kita kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Malah saya berani bilang bahwa Allah itu merasa dalam tanda kutip lebih terhormat, dipercayai kalau kita bisa minta perkara besar. Kalau kita minta yang kecil, mungkin malaikat bilang, ya yang begitu enggak usah Tuhan, ngerepotin kamu aja sendiri ngerjain, kan bisa. Saudara sekalian, misalnya ini Donald Trump 20 Januari kan dia lantik kembali jadi Presiden Amerika Serikat. Saudara ngotot pengen ketemu Donald Trump walaupun sulit. Tapi akhirnya satu kali saudara ketemu lah. Lalu Donald Trump bilang, kamu dari Indonesia? Iya. Mau ketemu saya ada apa? Saya minta satu hal yang penting untuk saya. Minta apa? Tolong belikan saya satu aja pisang goreng. Kira-kira marah gak Donald Trump saudara sekalian? Kurang ajar, jauh-jauh dari Amerika dari Indonesia ke Amerika mintanya pisang goreng. Kalau yang kecil-kecil mah menghina malah saudara, menghina presiden. Kalau minta ke presiden minta sekalian yang gede. Apalagi minta kepada Tuhan. Mintalah aku berikan kepadamu. Carilah kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibuka bagimu. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Itu kan permintaan yang besar saudara-saudara. Tahun 2025 doa, Tuhan aku minta perkara besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan itu tol Sumarekon udah buka kembali saudara. Jadi kemarin hari Sabtu saya ke Sumarekon. Naik jembatan tol itu. Dan sebelah kiri gedung pertama nomor 1 GBI Battle. The Journey ada di situ. Haleluya. Saya sambil nyetir istri saya bilang foto. Saya bilang sama dia foto. Baliknya juga lewat sana kan foto. Dia bilang ini iya yang mana lagi? Iya. Yang itu kan ada kren yang besar yang masih dalam taraf pengerjaan tuh. Iya ini. Nah gede banget katanya. Iya memang gede. Saya bilang gede ya. Karena setelah bangunan yang tahap 1 sekarang tahap 2 untuk museumnya seluruh bangunan itu dikerjakan, lalu bagian belakang juga ada bangunan lagi, jadi ada seperti beberapa bangunan. Oh besar ya, loh iya emang kita kecil-kecilan, oh iya jarang lihat karena tolnya kan baru dibuka saudara sekalian. Dan kalau melihat hal semuanya itu luar biasa, Tuhan baik. Dan kita mau bangun gereja kecil juga gak ada duitnya waktu itu, makanya saya doa yang gede aja sekalian. Dan saya lihat ya, bangun di Mekarwangi, bangun di Sumarekon, kita beli tanah cukup besar, bikin bangunan lebih besar.
Maka saya ngomong sama teman-teman hamba Tuhan, kalau mau bangun gereja dapat izin, bikin yang gede. Yang kecil-kecil mah susah. Yang kalau gede, kalau perjuangan kita daripada dapat kecil, mendingan gede sekalian. Saudara sekalian, saya percaya yang besar itu anugerah Tuhan sebetulnya. Tapi kita juga harus mengupayakannya dengan iman. Minta Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Yang kedua, perluas daerahku. Artinya ada visi yang besar. Teritorialku cuma segini, tapi Tuhan bisa meluaskan teritorial kita lebih besar dari yang kita dapatkan hari ini. Minta berkat Tuhan, minta perluasan dari Tuhan. Saya dibesarkan di Tasik, lalu sekolah kitab di Jakarta, kemudian bantu pelayanan lagi papa saya di Tasik. Tapi kemudian saya berdoa minta Tuhan memperluas kapasitas pelayanan. Tuhan mulai buka jalan untuk saya bisa melayani di beberapa kota di Indonesia. Sekarang ada banyak provinsi di Indonesia yang sudah saya kelilingi, saudara-saudara. Dan juga Tuhan membuka jalan, saya khotbah di Australia, di Amerika, di Eropa, di Kanada, di beberapa negara Asia. Jadi pelayanannya kan sama sebetulnya, tapi Tuhan buka perluasan tempat yang lebih lagi. Kalau kita minta, Tuhan bisa kabulkan. Ya, lakukan secara lokal tapi dampaknya bisa global. Bisa terjadi. Dari dulu saya suka bikin tema-tema khotbah, mingguan, bulanan, tahunan. Sekarang malah dibikin PowerPoint-nya supaya bisa dibagi ke pendeta-pendeta GBI di seluruh Indonesia. Dari dulu juga bikin, saudara. Cuma kan kapasitasnya mungkin hanya untuk gereja lokal. Sekarang nasional bahkan internasional. Jadi perluasan kapasitas itu perlu saudara minta. Ada pengurus jemaat kita dulu mulai bikin satu toko di Bandung. Sekarang sudah puluhan toko tersebar di berbagai kota di Indonesia. Bukankah ini perluasan yang berasal dari Tuhan? Saya percaya Tuhan bukan hanya bisa memberkati saudara dengan berkat yang limpah banyak, tapi berkat yang memperluas kapasitas saudara untuk berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga saya melihat dia berdoa untuk penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan, perluasan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya tanganmu menyertai aku. Kalau tangan Tuhan menyertai berarti ada perkenanan Tuhan. Jangan pegang tangan Tuhan, tangan kita bisa lepas dan kita akan terhilang. Tapi minta Tuhan yang pegang tangan kita. Karena kalau Tuhan pegang tangan kita, Dia akan kuat sampai pada tujuan. Jika engkau tidak besertaku, janganlah suruh aku berjalan, kata Musa. Saudara, 1000 tangan bisa menarik saudara ke bawah. Cukup satu tangan mengangkat engkau ke atas. Dan itulah tangan Yesus yang akan membawa saudara naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tahun 2025 engkau akan diberkati Tuhan dengan limpah. Terima firman ini. Dengan iman saudara tangkap, percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Siapa yang percaya Tuhan akan memberkati di tahun yang baru? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang angkat tangan telat, berkat lewat. Karena berkat datang cepat, perginya juga cepat. Kesempatan itu kan begitu, saudara sekalian. Saudara banyak mikir, runding-runding, gak ambil keputusan. Udah lewat, diserbu orang lain. Tapi saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memperluas, Tuhan menyertai kita. Kalau kita disertai oleh Tuhan, itu yang utama. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya 83 sekolah teologi di Jakarta. Lalu sampai sekarang pelayanan Tuhan percayakan dari 2019. Nanti selesai 2027 saya jadi ketua umum Sinode GBI dengan 7.000 gereja di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sekian tahun yang lampau, sudah agak lama saya habis pelayanan, saudara-saudara. Saya naik mobil, ada supir yang nyetir. Lalu di tengah jalan itu agak haus, daerah Cilitan kalau nggak salah. Macet lagi saudara, ada pedagang asongan. Air, aqua gitu saudara ya. Setelah saya buka kaca jendela saya, Mas, aqua 1 gitu.
Begitu dia kasih, saya bayar. Saya kaget saudara, saya kenal orang itu. Kakak tingkat saya waktu saya sekolah teologi. Hah? Loh kamu, ini kan agak macet jadi agak berhenti. Kamu jualan ini, saya tidak meremehkan saudara. Karena semua yang halal gak apa-apa kan. Tapi maksudnya kalau mau jualan jadi pedagang asongan ngapain sekolah teologi ya, begitu saudara. Singkat saya kemudian saya turun, saya ngobrol sebentar. Kenapa kamu sekarang begini? Kamu pelayanan di mana, ke gereja mana? Enggak, saya kepahitan. Aduh, kepahitan itu bawa sial benar dalam hidup. Saya bilang, kamu kakak tingkat saya. Mestinya kamu lebih berhasil dari saya. Waktu saya masuk dia yang gojlok saya, saudara sekalian. Zaman dulu kan ada itu apa, mapram dia. Digojlok begitu. Kenapa dia jadi pedagang asongan? Sekali lagi tidak merendahkan pedagang asongan. Tapi kenapa kok seperti itu? Kepahitan. Nggak ke gereja, nggak pelayanan. Saya doain tuh orang saudara. Balik kepada Tuhan. Layani Tuhan. Jangan biarkan kesialan datang karena hatimu pahit. Saya doakan. Setelah saya selesai mau naik mobil lagi, saya kasih dia berkat. Aqua termahal yang pernah saya beli, saudara sekalian. Tapi saya mulai merenung. Dia lebih awal dari saya, lebih senior dari saya. Kenapa Tuhan pakai saya dan tidak dia? Anugerah Tuhan, tangan Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan membuat aku menjadi kuat, kata Daud. Penyertaan Tuhan membuat kita berhasil. Dari kita masih ada kerinduan untuk maju. Dari kita harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan. Tapi dari Tuhan ada tangannya yang terulur kepada kita. Itu berkat Tuhan. Saya berdoa tangan Tuhan terulur kepada saudara. Memberkati saudara. Karena tangan Tuhan bukan tangan di bawah, tangan di atas. Berkat datang, berkat datang. Pernah lihat ke toko orang Tionghoa? Suka ada kucing. Come. Itu gak seberapa kecil kucing. Ini ada Tuhan. Tuhan memberkati. I will bless you, bless you, bless you. Berkat dari Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara, saya awal bulan khotbah di Batam. Karena tanggal 1 sampai 25 saya khotbah Natal terus. Saya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, 15 hari gak ke rumah saudara sekalian. Saya keliling ke Manado, ke Batam, ke Bintan, ke Palembang, ke mana lagi ya, Jakarta beberapa tempat, ke Tasikmalaya. Baru terakhir khotbah 24-25 ke Bandung. Saudara-saudara. Nah waktu saya pergi ke Batam, dijemput oleh hamba Tuhan. Sekarang Tuhan berkati dia dengan gereja yang besar, tanahnya 1,5 hektar kalau saya nggak salah. Cukup besar, bangunannya bisa muat 2.000 orang sekali kebaktian. Baru diresmikan beberapa bulan lalu. Gerejanya cukup maju. Dan dia kasih waktu saya datang, dia tunjukkan saudara sekalian. Ini tempat buat STT, buat pendidikan umum yang dia sedang rintis, gereja, ruangan-ruangan. Lalu dia kasih saya buku tebal berisi foto-foto bagaimana sejarah gerejanya. Dan dia bilang, Pak terima kasih ya. 2007 Bapak pernah datang ke sini, itu KKR pertama waktu kami merintis gereja. Masih kontrak zaman dulu, tempatnya juga di restoran. Saya lupa saudara-saudara. Saya bilang, oh saya pernah datang ya. Iya. Mana fotonya? Ini. Waktu saya dan istri lihat, istri saya nyeletuk gini, rasanya bukan saya itu. Iya ibu kan, masa sama siapa lagi di samping. Dilihat, oh iya bener saya. Udah 17 tahun lupa saudara. Dulu gak punya apa-apa, semua masih ngontrak kecil. Tuhan berkati dengan tempat sendiri yang jauh lebih luas. Nah waktu kita makan, ngobrol-ngobrol, si pendeta ngomong, saya mau terima kasih ke Pak Rubin. Bukan hanya pernah menolong kami pada waktu awal perintisan. Saya juga merasa ada berkat yang khusus. Maksudnya gimana? Gini, saya itu kan dulu full timer di sebuah gereja Indonesia di Singapura. Lalu kemudian dia pelayanan di sana. Satu hari ada orang dari Batam sekolah di Singapura, saudara. Anak orang kaya, punya hotel, punya perusahaan, macam-macam. Orang kaya lah. Lalu ikut retreat dewasa muda. Masih ingat gak Pak?
Kita pernah bikin retret dewasa muda tuh waktu saya pelayanan sana. Bikinnya di Johor Bahru, Malaysia. Oh iya. Tapi udah lama banget saudara sekalian. Udah belasan tahun. Kenapa? Bapak selesai khotbah, doakan ini gadis ini. Dan salah satu yang saya ucapkan, saya juga sama sekali gak ingat. Saya doa tumpang tangan lalu saya bilang, keputusan yang kamu ambil sudah tepat. Lakukan itu. Jangan bimbang, lakukan saja. Dan ternyata saudara, dia baru ngomong, suaminya baru ngomong. Istri saya ini orang Batam, anak orang kaya. Papa mamanya bukan orang Kristen. Dan anak ini selalu nurut apa saja omongan mama. Kalau enggak kurang ajar. Tidak berbakti kepada orang tua. Tapi ada satu hal yang satu kali dia berbeda pandangan dengan mamanya. Soal pasangan hidup. Karena dia udah mulai seneng dengan pembina dewasa muda ini yang full timer gereja. Masalahnya kan ini anak orang kaya. Ini pendeta yang juga bukan gembala jemaat saudara. Hanya membantu pelayanan di dewasa muda. Nanti masa depan kamu gimana? Maka mamanya menjodohkan dia dengan seorang kaya. Tapi dia menetapkan hati untuk maunya nikah dengan calon hamba Tuhan ini. Tapi dia merasa, aduh kalau enggak saya kurang ajar sama mama, gimana ya? Waktu saya doakan, keputusan kamu sudah tepat. Tidak usah bimbang, jalani dengan iman. Jadi Pak, saya mau terima kasih. Saya bisa nikah sama istri saya. Itu karena peneguhan yang Tuhan berikan lewat Pak Rubin. Oh ya? Saya bilang, wah kalau gitu saya berjasa juga dong sama Anda. Kalau saya ngomongnya beda, kan gak jadi kawin ini. Terus saya tanya karena mereka kan ada di samping ya. Gimana sekarang nyesel gak? Oh anak udah 4 katanya. Gimana nyesel? Saudara-saudara, dari waktu yang jauh Tuhan sudah tahu. Kita kan pengetahuannya terbatas, sempit, pendek. Tuhan tahu dari sejak awal. Saya percaya kalau engkau cinta Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi engkau. Saya berdoa tangan Tuhan turun atas saudara. Jangan lihat hidupmu sekarang, tapi apa yang Tuhan kerjakan pada masa yang akan depan untuk saudara. Miliki visi yang besar. Bukan berarti kita gak berterima kasih, gak bersyukur atas berkat Tuhan sekarang. Tapi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara jauh lebih besar dari apa yang kau sudah terima hari ini. Amin. Saya sekolah teologi 4 tahun. Yang di Seminari Bethel Jakarta. Lulus. Saudara-saudara lulus 87. Dipanggil oleh Ketua Sinode pendiri GBI Pendeta HL Senduk. Lebih dikenal dengan Om Ho, masuk ke kantornya. Saya umur itu waktu itu baru 20 sekian lah saudara. 21 atau 22 lah. Grogi juga kan dipanggil ketua sinode. Dipanggil rektor. Ke kantor cuma berdua nih. Gimana Om? Kamu bagus ya nilainya. Kita kasih beasiswa. Sekolah di Church of God. School of Theology. Cleveland, Tennessee, Amerika. Sekian tahun, nanti biaya gak usah keluar, kita beasiswai semuanya, kita udah kerjasama. Puji Tuhan nih. Tapi saya waktu itu udah deket-deket sama seorang gadis yang kemudian jadi istri saya. Saya bilang, Om, beasiswanya boleh 2 enggak? Gak bisa, cuma satu aja udah syukur, masa minta 2, aduh gimana ya saudara. Dan kalau sekolah teologi di sana kan bisa 2 tahun, 4 tahun. Aduh lama nih. Hati jadi gelisah. Tapi akhirnya saya bilang gini, Om gimana kalau saya sekolah di Indonesia aja. Saya tetap akan melayani. Tapi kita soalnya rencana sudah nikah, sudah wisuda. Kami mau langsung nikah. Kalau ditinggal kan berapa tahun, aduh. Gimana begitu? Karena setelah wisuda 2 minggu kemudian kita menikah, saudara sekalian. Jadi nggak bisa 2 Om, nggak bisa, cuma 1. Ya udahlah, kasih teman lain aja. Aduh sayang ya, mestinya kamu yang berangkat. Iya nggak apa-apa. Ya udah, dia doain, saya keluar. Begitu mau sampai pintu luar, dia panggil nama, Rubin sini.
Oh, ada apa Om? Siapkan diri kamu, kamu akan jadi pemimpin GBI. Umur saya masih 22-an kira-kira saudara. Saya bilang, saya belum punya pengalaman. Orang gak kenal saya, masih culun. Tuhan bilang melalui Om Ho, siapkan dirimu, kamu akan jadi pemimpin GBI. Jawaban saya apa? Om, saya kan bukan siapa-siapa. Masih ada orang-orang hebat di atas saya, lebih pengalaman. Gak mungkin lah Om. Oh, mereka juga akan dipakai Tuhan. Tapi kamu siapkan diri, kamu akan jadi pemimpin GBI. Dan akhirnya pada waktu saya terpilih menjadi ketua umum sinode, tanpa saya mau, tanpa saya harap, saya lebih banyak nolaknya daripada mau menerimanya, saudara sekalian. Waktu itu saya ingat, yang saya pernah dapatkan perkataan puluhan tahun sebelumnya dari seorang hamba Tuhan. Siapkan dirimu, kamu akan jadi pemimpin GBI. Itu terwujud. Kita taunya belakangan, tangan Tuhan ketika ada dalam seseorang, Dia akan bukakan jalan. Perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara. Dan yang keempat, dia minta perlindungan Tuhan. Kiranya Engkau melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini sama seperti doa Yesus. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami berdoa 2025 Engkau melindungi aku dari malapetaka, niat orang jahat, keputusan-keputusan yang salah yang saya harus ambil. Hindarkan aku dari hal itu. Tuhan, berikan kami kesehatan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau sakit ada mujizat kesembuhan yang aku alami. Saya percaya doa Yabes ini doa seorang manusia sederhana yang biasa. Bukan orang raksasa iman seperti Abraham, Ishak, Yakub, apalagi seperti Yesus. Dia doa dalam keterbatasan, tapi dia mengucapkan hal-hal yang menunjukkan dia mengandalkan Tuhan. Minta berkat Tuhan, perluasan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Alkitab berkata Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang terakhir, yang ketiga, mengubah keadaan perlu usaha sungguh. 3M yang menjadi bekal kita menatap hari esok. Masa depan tidak didikte masa lalu. Kedua, mengandalkan Tuhan menyebabkan nasib berubah. Ketiga, mengubah keadaan perlu usaha sungguh. Apakah setelah Yabes berdoa lalu dia tidur-tiduran? Tidak. Dia melakukan bagiannya. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab manusia. Berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Ada ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati, tapi kita harus berusaha, bekerja, melakukan hal tersebut. Ini terjadi dalam kehidupan Yabes, juga terjadi pada seorang bernama Esau. Ada Ishak, punya 2 anak kembar. Yang pertama namanya Esau. Yang kedua namanya Yakub. Ini saudara kembar, saudara sekalian. Tetapi satu kali Yakub menipu bapaknya, menipu kakaknya soal hak kesulungan. Karena dia pura-pura pakai bajunya Esau minta diberkati. Lalu karena Ishak sudah buta, dia nggak tahu, maka dia berkati Yakub ini dengan berkat yang sangat luar biasa. Engkau keturunannya akan banyak diberkati dan sebagainya. Begitu keluar ini Yakub, Esau beneran datang. Kagetlah Ishak. Loh, bukannya kamu tadi yang memberi aku makan? Enggak. Rupanya Yakub pura-pura jadi saya. Aduh, semua berkatku sudah kutumpahkan kepada dia. Nangislah Esau. Dia bilang, apa enggak ada berkat lain Bapak? Lalu bapaknya mengucapkan berkat ini. Lihat ayat 39. Dikatakan demikian. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Ini rasanya bukan berkat, ini kutuk saudara sekalian. Ini bukan tawari tapi kejadian ya. Dalam kitab Kejadian. Tempatmu
kering. Engkau akan hidup dari pedangmu, engkau akan jadi hamba dari adikmu. Tapi ayat berikutnya dikatakan, tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan beban ini dari tengkukmu. Kamu akan mengalami nasib sial. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh berusaha, maka beban ini akan lalu daripadamu. Dan saudara ingat di kemudian hari, Yakub kembali ketemu dengan Esau. Dan dia mencoba menyogok kakaknya yang pernah marah. Kasih perhiasan, kasih kambing domba begitu banyak supaya reda amarahnya. Esau bilang gak usah kasih apa-apa. Tuhan sudah mencukupkan aku. Aku juga punya banyak seperti yang kamu punya. Artinya apa? Diprediksi sial. Tapi waktu dia doa, dia berharap sama Tuhan. Meminta sungguh-sungguh. Tuhan itu Allah yang berkemurahan. Jangan dipikir hidup kita itu seperti wayang golek. Kalau sudah ditetapkan begini ya udah sampai seterusnya. Seperti itu. Aduh saya mah gimana ya. Mungkin Tuhan udah netepin saya jadi orang miskin, nanti terus saya akan jadi orang miskin. Enggak. Tuhan memberikan kesempatan kalau kita bersungguh-sungguh berupaya dengan segenap hati. Maka wujudkan doa supaya menjadi kenyataan dengan pertolongan Tuhan. Lalu apa bagian yang kita harus lakukan? Belajar pengetahuan dan keterampilan. Mengupdate diri, mengupgrade diri, mengupgrade pemahaman, keterampilan. Belajar banyak buku. Ikuti seminar-seminar. Saya baru beli buku 2 hari yang lalu dari online. Kelihatannya bagus juga nih buku. Ya. Lalu saya berusaha untuk baca. Di rumah saya ada lebih dari 3.000 buku. Jadi kita pelajari soal leadership, management, soal teologi, soal etika, soal macam-macam hal saudara. Sesuai dengan topiknya. Belajar. Buku adalah gudang ilmu. Membaca adalah kunci untuk membukanya. Ikuti seminar-seminar. Upgrade diri kita supaya makin maju. Saya punya teman tinggal di Semarang, punya salon yang sangat besar, terkenal dan banyak usaha yang lain. Saya lihat tiap beberapa tahun dia ikut seminar di Singapura, di Hong Kong, di Korea. Saya tanya kan udah paling gede di Semarang, ngapain ikut seminar? Oh kita harus upgrade dan update diri dong Pak. Kalau enggak kan ketinggalan kita sama orang lain. Makanya selalu update, makanya selalu maju saudara. Kita juga harus demikian. Ya jangan scroll terus, gak kerasa sejam lebih udah scroll, gak ada gunanya. Indonesia adalah negara yang paling banyak menghabiskan waktu untuk sosial media. Number 1 saudara. Dan gak bikin apa-apa ya. Jadi generasi mager, malas gerak saudara sekali. Scroll. Coba berhenti, lakukan sesuatu yang produktif. Ya masih hubungan dengan sosial media lah, oke lah. Tapi gini, coba pelajari ilmu tertentu melalui internet itu. Saya ingat di Mekarwangi kan ada ibadah lansia. Jam 9, setengah 11 juga paling lama udah bubar. Satu kali saya lihat setengah 1 masih pada di situ saudara. Ibadah udah lama usai, tapi ada pelatihan dari mahasiswa BINUS. Bagaimana menggunakan HP untuk beli makanan, untuk pesan mobil. Waduh ini ibu-ibu, bapak-bapak, waduh saudara sekalian. Tertarik banget karena dia bilang saya pengen ke gereja tapi anak suka sibuk gak bisa nganter. Sekarang diajarin gimana, waduh berapi-api. Kan banyak orang tua udah masih punya duit loh saudara sekalian. Ya, tapi gak bisa belanja, oh sekarang mah bisa, waduh Gojek datang, wah. Antusiasnya luar biasa. Itu ilmu saudara-saudara. Ayo belajar macam-macam ilmu dan keterampilan. Kedua, berani melangkah dari hal kecil. Setia dalam perkara kecil, nanti Tuhan akan kasih tanggung jawab dalam perkara yang jauh lebih besar. Ketiga, bertekun sampai berhasil. Ulet, gigih, pantang menyerah, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Presiden Indonesia, Pak Prabowo, tadi malam memberikan sambutan dalam Natal Nasional di daerah Gelora Bung Karno, saudara sekalian, 11 ribuan orang hadir. Saya sebenarnya diundang tapi saya minta Pak Gilbert lumayan dong aja yang mewakili. Karena saya harus ada di Bandung. Dan dia memberikan sambutan sebagai Presiden Indonesia. Tradisi Natal keluarga suka kumpul. Saya tahu karena keluarga saya juga banyak yang Kristiani katanya.
Kan adiknya Pak Hasim Kristen, anaknya ibu siapa? Salah satu anggota Rahayu salah satu anggota DPR itu juga jadi ponakannya Pak Prabowo. Dan saya lahir dari rahim seorang ibu yang Kristen, katanya saudara. Wah, orang-orang pada tepuk tangan. Pak Prabowo itu banyak gagalnya. Ya pernah dari Golkar mau diajukan, yang maju Pak Wiranto, gagal dia. 5 tahun lagi dia mau jadi calon presiden, runding-runding sama partai lain. Yang maju Ibu Mega, dia cuma wakil, kalah juga sama Pak SBY. Tahun berapa itu? 2019 ya? Kalah sama Pak Jokowi. Terus tahun yang berikutnya kalah lagi sama Pak Jokowi. Baru yang terakhir bisa menang, saudara. Gagal. Akhirnya karena ulet bisa berhasil. Apalagi kalau kita disertai Tuhan. Pasti tahun 2025 menjadi tahun keberhasilan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Naikkan doa Yabes. Dan ketika Tuhan berkenan, berkat Allah melimpah. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.